Bagaimana teman-teman? Apakah bisa dimulai? Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Atau ada yang sakit? Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Awalinda, Aryani, Ramadhani, Eko, Sandi, Rina. Baik, masuk semua ya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Atau ada yang mengantuk? Harus tetap semangat ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menulis teks berita berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik dengan struktur dan unsur yang jelas dan sesuai dengan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian membaca teks berita yang membuat kalian langsung ingin tahu lebih lanjut berita tersebut? Bagaimana Mas Andi? Pernah? Iya, pernah. Mbak Awalinda? Pernah. Terus, berita apa yang sudah kalian pernah baca? Mbak Walinda apa? Tentang kuliner, baik. Mas Andi? Olahraga. Wah, bagus sekali. Terus, menurut kalian, teks berita itu apa? Mbak Aryani? Baik. Mbak Lina? Baik. Jadi, teks berita adalah teks atau tulisan untuk menyampaikan sejumlah informasi atau keterangan terkait sebuah peristiwa kepada masyarakat secara aktual dan faktual. Jadi, teks berita tersebut berisi segala informasi yang terjadi di sekitar kita, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Baik teman-teman, apakah bisa dipahami mengenai teks berita? Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan contoh teks berita sederhana yang memuat unsur 5W plus 1H atau yang biasa disingkat dengan adiksimba dan struktur yang benar. Sebelumnya, struktur teks berita itu ada berapa sih? Iya, benar, ada 4. Nah, yang pertama yaitu ada judul. Judul menggambarkan isi pokok berita dan menarik perhatian pembaca, di mana penulis berita harus benar-benar lihai dalam mengemas judul. Jadi, judul itu merupakan gambaran tentang isi berita yang akan kita tulis. Terus kemudian yang kedua ada kepala berita atau teras berita. Nah, teras berita ini berisi pokok peristiwa yang akan diberitakan. Biasanya dalam bagian ini tergambar apa, di mana, siapa, bagaimana, dan lain-lain. Nah, teras berita ini merupakan bagian terpenting karena bagian ini memuat isi pokok sebuah berita. Terus struktur yang ketiga yaitu tubuh atau isi berita. Bagian isi berita ini merupakan bagian uraian berita. Dalam bagian ini, penulis menerangkan peristiwa yang akan diberitakan dalam teks berita tersebut. Nah, struktur yang terakhir yaitu ada penutup atau ekor berita. Penutup sendiri memiliki fungsi untuk memberikan informasi tambahan atau pendukung kepada pembaca. Namun, bagian penutup ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak ada. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Baik, nah untuk selanjutnya yaitu unsur-unsur teks berita. Pasti kalian sudah mengetahui unsur-unsur teks berita yaitu 5W plus 1H atau yang biasa disebut dengan adiksimba. Untuk unsur A sendiri ada apa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Kemudian D, di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Kemudian unsur K, kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Kemudian unsur S, untuk menanyakan siapa orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut terjadi. Kemudian unsur selanjutnya ada M, mengapa? Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Kemudian unsur yang terakhir yaitu B, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Baik, selanjutnya Ibu akan membacakan contoh teks berita yang dimana setiap teks berita tersebut terdapat struktur yang menjelaskannya. Nah, yang pertama yaitu judul. Judul sendiri yaitu judulnya Banjir Bandang Terjang Desa Sukamaju, Puluhan Rumah Terendam. Itu merupakan judulnya. Kemudian struktur yang kedua ada teras berita. Teras beritanya yaitu banjir bandang melanda Desa Sukamaju, Kecamatan Cibadu, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 6 Mei pada malam hari. Akibatnya lebih dari 50 rumah warga terendam air setinggi 1 meter. Nah,
Untuk isi atau debu beritanya yaitu menurut informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut selama lebih dari 3 jam. Sungai Cikupundung yang melintasi desa meluap hingga permukiman warga. Pemerintah desa bersama petugas BPBD telah mengevakuasi warga ke tempat aman dan mendirikan posko darurat. Hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan unsur yang terakhir yaitu penutup. Penutupnya yaitu petugas masih terus bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi banjir susulan, mengingat hujan diperkirakan masih akan turun dalam beberapa hari ke depan. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari struktur teks beritanya. Kemudian untuk analisis unsur 5W plus 1H-nya atau yang biasa disebut dengan antisimba. Nah, unsur yang pertama yaitu apa? Apa yang diberitakan dalam berita tersebut? Ya, jawabannya yaitu banjir bandang merendam puluhan rumah. Kemudian di mana banjir tersebut terjadi? Terjadi di Desa Sukamaju, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Unsur K, kapan? Kapan berita tersebut terjadi? Terjadinya yaitu pada Senin 6 Mei pada malam hari. Kemudian unsur S, siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa banjir tersebut? Jawabannya yaitu warga Desa Sukamaju, BPBD, dan juga pemerintah desa. Kemudian mengapa banjir tersebut bisa terjadi? Jawabannya karena hujan deras menyebabkan Sungai Cikupundung meluap. Dan unsur yang terakhir yaitu bagaimana? Bagaimana proses terjadinya banjir tersebut? Yaitu jawabannya banjir datang secara tiba-tiba, air deras merendam rumah warga. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa dipahami? Selanjutnya teman-teman, kalian akan saya bagikan LKPD secara individu. Kalian carilah satu berita dari koran, media daring, ataupun video berita seseorang. Kemudian kalian analislah struktur teks berita tersebut. Kemudian temukan unsur 5W plus 1H yang ada dalam berita tersebut. Kemudian jawablah pada LKPD ini. Setelah itu, jika sudah selesai pengerjaannya, bisa dikumpulkan di depan. Bisa dipahami semua? Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan terkait peristiwa atau berita yang sudah kalian amati? Silahkan kalian buat 2 atau 3 pertanyaan terkait peristiwa atau berita yang sudah kalian amati. Setelah itu, kita diskusikan bersama dengan teman-teman yang lain. Bisa dipahami? Baik teman-teman, selanjutnya setelah ini Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Silakan berhitung dari sebelah kanan. Silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, disusul kelompok 3, dan seterusnya. Setelah itu, Ibu akan bagikan LKPD setiap kelompoknya. Kemudian, setiap kelompok bekerja sebagai tim redaksi untuk menulis teks berita berdasarkan peristiwa yang ada di sekolah. Misalnya, upacara bendera, kerja bakti, maupun acara-acara yang lain yang terjadi di sekolah. Atau kalian bisa bagi kelompok menjadi beberapa peran. Ada yang berperan sebagai penulis, editor, pencari data, sebagai observasi, dan lain sebagainya. Bisa dipahami semua? Baik. Bagaimana teman-teman? Apakah ada kesulitan terkait penulisan teks berita kalian? Setelah ini Ibu akan berkeliling setiap kelompok untuk mengecek dan memberikan masukan terkait teks berita yang sudah kalian tulis. Baik teman-teman, apakah sudah selesai semua penulisan teks beritanya? Baik, kalau sudah, sebelum kalian mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas, Ibu akan memberikan pertanyaan reflektif. Kalian bisa menjawabnya secara bergantian. Baik, pertanyaan yang pertama. Apa tantangan yang kamu hadapi saat menulis teks berita? Dan bagaimana kalian mengatasinya? Mungkin bisa dijawab dari kelompok 5. Baik, terima kasih kelompok 5. Untuk pertanyaan kedua, apa perbedaan yang kalian rasakan antara menulis berita dengan menulis jenis teks lain seperti cerpen ataupun teks deskripsi? Bagaimana kelompok 3? Baik. Selanjutnya, bagaimana kamu memastikan bahwa berita yang kamu tulis sudah memenuhi unsur 5W plus 1H-nya? Bisa dijawab kelompok 2? Bagus sekali. Untuk pertanyaan terakhir yaitu, apa manfaat yang kamu dapatkan setelah menulis teks berita? Kelompok 1? Baik. Baik teman-teman, setelah ini kalian setiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas.
setiap kelompok yang tidak maju bisa memberikan saran ataupun masukan ataupun tanggapan kepada kelompok yang maju. Setelah itu, proyeknya dikumpulkan untuk dinilai oleh Ibu. Bisa dipahami semua? Baik teman-teman, setiap kelompok sudah merepresentasikan hasil proyeknya semua ya. Baik, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya Mas Andi? Bagus. Yang lain? Mbak Riani? Ya, bagus sekali. Jadi, melalui pembelajaran hari ini, kalian telah memahami cara membuat teks berita yang baik dan mengamati peristiwa di sekitar dan menuliskannya secara faktual dan aktual. Ingat, tulislah teks berita berdasarkan fakta, gunakan struktur yang benar, dan hubungkan dengan peristiwa yang terjadi di sekitar kalian. Teruslah berlatih agar kemampuan menulis berita kalian semakin baik. Baik teman-teman, pada pertemuan selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang teks prosedur. Jangan lupa belajar di rumah mengenai teks prosedur. Selanjutnya, Ibu ingin memberikan sedikit pesan atau motivasi kepada kalian. Jangan lupa terus belajar, tetap semangat, dan jangan pantang menyerah, perjalanan kalian masih panjang. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dengan kepercayaan masing-masing, disilakan. Doa dapat diakhiri. Saya cukupkan kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.